والاستفادة والنفع والدفاع والتذكر والتذكير من لا تمسك. عن حديث عبد الله بن حسن بن عبد الله بن علي بن عبد الرحمن المشهور في كتابه رسالة في الصوم إلى قوله بباب حكمة الصوم الشرعية والطبية. الثالث أن الإنسان إذا صام وطاق من مرارة الجوع حصل عنده عطفا ورحمة على الفقراء والمساكين الذين لا يجدون من القوت ما يسد به الرمق. ولقد ورد أن يوسف عليه الصلاة والسلام ورابعهم أن تجد الحكماء والفلاسفة والعباد في جميع الملل والنحل إذا أرادوا تكليفا بعلم أو أداء عبادة الغفلة عن الإكثار من الطعام حتى تكون لهم قدرة في تأدية ما يريدون. والخامس أن الأطباء أشاروا وقالوا إن الإنسان لا يأكل بالجشع ولا يكثر من الطعام لأن ذلك يحدث للمعدة الداء العظام. وفي الخبر أو الآثار المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وعد كل بدن إلا عوده. وقال بعض الحكماء من أكل كثيرا شرب كثيرا ومن كان كذلك نام كثيرا ومن كان كذلك ضاع. Belum Al-Fakir menjelaskan terjemahan dari kitab Risalah fi Shaum seperti biasa. Al-Fakir mengingatkan kepada diri Al-Fakir khususnya dan kepada hadirin umumnya, ketika kita berada di majelis maka kita disunahkan untuk niat i'tikaf. Maka hadirin panjenengan yang dari i'tikaf monggo sareng-sareng sakniki diniatkan dalam hati niat i'tikaf. Nah, sampun nggih, niat i'tikaf sedanten nggih. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu ini tidak hanya mendapatkan pahala ngaji, tapi juga pahala i'tikaf. Juga Al-Fakir mau mengulangi lagi kajian yang kemarin. Ya, salah satu faedah di antara manfaat hadirnya kita di majelis yang baik ini, masih ingat napa mboten nggih? Pun supe. Ya. Kalam daripada Al-Habib Ali bin Syahab. Ya, beliau pernah mengatakan, menyampaikan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, sekedar untuk mengingatkan lagi dan kita perbagus lagi ingat kita hadir di majelis yang baik, majelis ilmu, yaitu beliau pernah berkata, man hadara majlisan min majalisil khairi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Barang siapa yang menghadiri satu majlis yang baik di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat di setiap langkahnya ibadah satu tahun. Masih ingat gitu? Nah, tadi ketika dari rumah mau hadir majelis ini sudah niat apa dereng? Dereng, kalau dereng niatkan sekarang ya. Satu langkah yang kita gunakan menuju ke jalan masjid ini, maka setiap langkahnya dihitung ibadah pahala satu tahun. Oke, maka silahkan dihitung sendiri. Jadi tadi dari rumah ke sini berapa langkah? Hitung sendiri ya, berapa langkah? Langkahnya dikali satu tahun. Itu keistimewaan bulan Ramadan yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Syahab.
Melanjutkan kitab Risalatul Shaum sampai pada bab hikmatus shaum asy-syar'iyyah wa tibbiyah, sampai pada bab hikmah puasa dibalik dalam pandangan syariat dan kedokteran. Pada nomor 3 dijelaskan di sini hikmah yang nomor 3 bahwasanya seseorang apabila berpuasa dia akan merasakan pahitnya yang namanya lapar. Maka ketika dia merasakan pahitnya kelaparan, akan tumbuh sifat dan rahmat kepada orang fakir miskin di sekitarnya, yang mana mereka tidak mendapatkan makanan, ya, makanan pokok atau beras kecuali hanya sedikit. Mereka jarang makan. Jadi ketika kita berpuasa, ya, kita merasakan lapar kan gitu. Oh ternyata lapar tidak enak. Nah, ketika itu akan tumbuh sifat rasa peduli kepada orang fakir miskin yang mereka juga jarang sekali makan. Maka disitulah tumbuh solidaritas, rahmat kepada orang fakir miskin. Itu salah satu hikmah di antara fadilah puasa. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau tidak makan, ya, kecuali ketika dalam keadaan lapar. Kenapa? Li'ajli an yatadzakkar al-ba'is al-fakir, karena beliau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir miskin. Dan Sayyidina Luqman Al-Hakim pernah menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, apabila tempatnya makanan ini, lambung gitu, apabila lambung ini sudah penuh dengan makanan, apa kata beliau? Namatil fikrah, maka pikiran ini tidak akan jernih. Ide-ide tak bakalan muncul dari orang yang lambungnya itu penuh dengan makanan. Wa farsil hikmah, dan hikmah akan tertutup menuju ke hatinya. Wa ta'addil a'dal anil ibadah, dan anggota tubuh ini akan susah untuk melakukan ibadah. Coba makin jenengan dipraktekkan gitu. Coba habis ini ada makanan gitu, makan sebanyak-banyaknya. Ya. Satu piring kurang nambah 2, 3 sampai mau ngelukok. Nah, coba nanti ketika tarawih gimana? Ya, tarawihnya gimana? Ketika lambung ini dalam keadaan full makan. Dan bandingkan dengan ketika kita makannya sedikit-sedikit. Ya, sedikit makan. Bandingkan ibadahnya lebih khusyuk mana? Lebih ringan yang mana? Kalau katanya Sayyidina Luqman Al-Hakim, itu lebih mudah ibadah ketika perut dalam keadaan tidak kenyang. Itu yang nomor 3. Ar-Rabi'un. Ya, sebelum melanjutkan ke nomor 4, di sini ada suatu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Nahnu qaumun la na'kul illa najur, wa idza akalna lam nashba. Kata Rasulullah, kami adalah golongan yang tidak makan kecuali ketika lapar. Jadi Nabi Muhammad itu bosan makan kecuali ketika merasakan lapar. Wa idza akalna, dan ketika kami lapar, ketika kami makan, kata Rasulullah, lam nashba, tidak sampai ke kenyang. Itu ciri-ciri makannya Rasulullah. Kalau tidak lapar, tidak makan. Kalau lapar baru makan. Ketika makan pun tidak sampai kenyang. Berbeda dengan kita. Kalau kita apa? Lapar tidak lapar tetap makan. Dan ketika makan harus sampai kenyang. Itu mungkin sifat ciri kita. Faedah yang keempat, bahwasanya engkau temukan para ahli hikmah dan ahli filsafat dan orang ahli ibadah, ibadah
mereka itu mempunyai sifat yang tidak suka memperbanyak makan. Jika mereka ingin mentaklif sebuah ilmu, ingin membuat kitab yang membahas tentang ilmu, maka yang mereka lakukan apa? Makan dengan sedikit, tidak sampai kenyang. Ya. Atau orang yang suka ibadah, itu mereka tidak memperbanyak makan. Karena tadi kata Luqman Al-Hakim, orang yang banyak makannya, ide-ide itu tidak bakal lahir dalam pikirannya, dan anggota tubuhnya akan berat untuk beribadah. Yang nomor 5, kami temukan bahwasanya para ahli kedokteran mereka mengisyaratkan supaya seseorang itu tidak banyak makan. Kenapa? Ini kata kedokteran gitu. Li'anna dzalika yahdutsu lil ma'idda ad-da'il 'idhar. Karena orang yang banyak makan, lambungnya itu akan melahirkan banyak penyakit. Kata para dokter. Jadi kebanyakan penyakit ditimbulkan karena makanan. Dan juga di dalam suatu kabar disampaikan bahwasanya al-ma'iddah, lambung ini adalah rumahnya penyakit. Walhimya, dan diet, makan sedikit adalah obatnya. Lalu berkata sebagian al-hikmah, barang siapa yang banyak makannya, maka banyak pula minumnya. Dan orang yang banyak minumnya pasti banyak tidurnya. Dan orang yang banyak tidurnya, dia akan banyak ruginya. Contohnya, jenengan kira-kira hidup di dunia berapa tahun? Gila, pengen hidup di dunia berapa tahun? Hah? Ambil rata-rata, Nabi Muhammad aja 63. Ambillah kita 60 tahun hidupnya. Ya. Dalam sehari ada berapa jam? 24. Tidur kita dari jam berapa kalau malam? Jam kita? Jam 9, anggap jam 9. Bangun jam 4 subuh gitu. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 7 jam, anggap normalnya 7 jam. Siang tidur apa badan? Badan duha, badan. Anggap yang tidur sejam, anggap tidur siang 1 jam. Berarti 8. 24 dibagi 8 pinten? 3. Berarti kita gunakan dalam satu hari itu 1/3 umur kita buat tidur. Berarti 60 tahun umur kita, 1/3-nya berapa? 20 tahun. Tanpa terasa, orang yang umurnya 60 tahun ternyata 20 tahunnya buat tidur. Nanti mikir sampai merinding betul. Ternyata 20 tahun tidur kita. Eman apa badan? Eman. Terus gimana biar tidurnya kita ini berpahala? Nah, kan biar nggak sia-sia. Oke. Jadi enten dari Nabi Muhammad disampaikan innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu tergantung niat. Maka dari sini kita keluar dari majelis ini, kalau mau tidur ya diniatkan untuk apa? Ya Allah, anak tidur malam ini supaya besok bisa bangun ibadah subuh. Anak tidur malam ini biar besok bisa ngaji, atau biar besok bisa mencari nafkah yang hukumnya wajib. Maka tidur yang sudah kita niatkan akan mendapat pahala. Berbeda dengan seseorang yang tidur asal tidur, tidak ada niat, maka tidak dapat pahala. Oke. Maka dari sini insya Allah seterusnya kita mau tidur kita niatkan untuk ibadah. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, fihi it'afu syahwatil jima'. Di dalam puasa itu ada fungsi untuk menekan hawa nafsu syahwat. Jadi kalau ada seseorang laki-laki melihat cewek dikit langsung tumbuh gairah syahwatnya. Gitu. Jalan-jalan dikit ke pasar, lihat cewek, nafsunya langsung bangkit. Nah, cocok bagi orang seperti ini untuk apa?
berpuasa, karena puasa ini dapat mengendalikan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu ini? Hawa nafsu tilka syahwatul lati yastawi fiha al-insan wal hayawan. Sebab hawa nafsu lah seseorang itu ingin melihat film khalian dasarnya, ya film-film adegan-adegan yang hot itu sebab syahwat. Karena hawa nafsu seseorang mencuri, karena hawa nafsu seseorang itu merampok, karena hawa nafsu seseorang itu berbuat kejahatan. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu disunahkan untuk berpuasa. Maka Nabi Muhammad pernah menyampaikan kepada para pemuda waktu itu, ya ma'asyar syabab, kata Nabi Muhammad, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang sudah mampu untuk mencari kehidupan, mencari nafkah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa in lam yastati, jika tidak mampu mencari nafkah, fa'alaihi bisyam, maka hendaklah yaitu berpuasa. Karena di dalam puasa fa'innahu lahu wija, karena di dalam berpuasa itu ada menekan dan mengendalikan hawa nafsu. Seperti itu. Yang nomor 7, hikmahnya. Para ahli kedokteran telah sepakat. Nah, sudah tertim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil خير وتحفظنا في ديننا وانفسنا واهلنا ولدنا ولحبابنا من كل محنة وحسن وبارك انك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا ولا عيبا الا سترته ولا هما الا كشفته ولا غما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا اليك قضيته يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين خصوصا اخواننا في فلسطين في غزة. اللهم انصر ونصر الدين واخذل ما حفظ المسلمين. اللهم اهدك اليهود والكفرة والظالمين وشدد شملهم وفرج جنبهم بارك لهم في شهر رمضان، بارك لهم لنا في شهر رمضان، بارك لهم لنا في شهر رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر اسرار الفاتحة.